Jadi sebelum bicara lebih lanjut mengenai pencemaran lingkungan, ada baiknya kita mengetahui tentang pengertian dari pencemaran lingkungan dan jenis-jenis dari pencemaran lingkungan. Baik, jadi pencemaran lingkungan itu didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Misalnya, penggunaan kendaraan bermotor ataupun alat pengolah bahan baku yang terkadang tidak sesuai dengan standarisasi lingkungan. Ada dua jenis bahan dalam pencemaran. Yang pertama, ada degradable dan yang kedua ada non-degradable. Jadi degradable ini adalah polutan yang dapat didefinisikan, yang dapat diuraikan kembali oleh alam maupun kita sebagai manusia. Contohnya kotoran manusia atau hewan dan limbah tumbuhan yang bisa didaur ulang. Kemudian yang kedua ada non-degradable, yaitu polutan yang tidak dapat diuraikan oleh alam maupun kita sendiri. Contohnya seperti merkuri, timah hitam maupun arsenik. Pencemaran lingkungan ini sendiri disebabkan oleh beragam banyak penyebab, tapi faktor terbesarnya adalah kita sebagai manusia. Sadar atau tidak, kita telah berkontribusi dalam proses pencemaran lingkungan itu sendiri. Jadi setelah mengetahui dari pengertian tentang pencemaran lingkungan, ada baiknya kita harus mengetahui tentang berbagai macam pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Oke, langsung saja kita masuk ke pencemaran udara. Nah, pencemaran udara di sini dapat berupa gas dan partikel. Contohnya sebagai berikut, yaitu gas HZS. Gas ini dia bersifat racun, terdapat di kawasan gunung berapi. Bisa juga dihasilkan dari pembakaran minyak bumi maupun batu bara. Nah, jadi pembakaran dari batu bara di kereta api itu juga membuat semacam polutan yang ketika dihirup oleh manusia bisa menyebabkan penyakit. Dan lanjut ada karbon monoksida yang tidak berwarna dan tidak berbau, yang juga merupakan racun. Dia berasal dari hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan buangan mobil dan mesin letup. Nah, kita masuk ke pencemaran air. Pencemaran air ini dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemar sebagai berikut: pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik. Misalnya sisa deterjen mencemari air. Nah, air-air yang dimaksud ini dari hasil-hasil rumah tangga yang langsung mengalir ke laut. Dan ketika kalau misal kita menyeberang antar pulau dan melihat sampah-sampah yang ada di laut, itu sampah berasal dari hasil-hasil dari pembuangan sampah rumah tangga. Nah, setelah itu akumulasi pencemar ini semakin meningkat pada organisme pemangsa yang lebih besar. Sumber lainnya itu berasal dari bahan anorganik, yaitu timbal, arsenik, kadmium, dan merkuri. Dari bahan kimia sendiri ada pewarna tekstil, pestisida, dan lain-lain. Masuk ke bahan organik, yaitu berbentuk limbah yang dapat diuraikan mikroba. Setelah itu cairan berminyak. Dan seperti tadi sudah saya jelaskan, cairan berminyak ini berasal dari cairan rumah tangga yang mengalir ke saluran pembuangan yang akhirnya mengalir ke laut. Nah, dampaknya media penyebaran penyakit ke segala makhluk hidup, bisa berasal dari makhluk hidup darat maupun laut. Kita juga bisa terkena dari dampak di darat ketika bermain air di sekitar pembuangan sampah yang tercemar itu. Sedangkan kalau di laut, kehidupan di laut seperti ikan, terumbu karang juga bisa mati ketika terkena cairan berminyak ini. Kita masuk ke pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh beberapa jenis berikut, yaitu seperti sampah-sampah plastik yang sukar hancur, botol karet, sintesis, pecahan kaca, dan kaleng. Karena bahan-bahan ini susah untuk diuraikan dari kita sebagai manusia maupun dari alam itu sendiri, yang bersifat non-degradable, yang secara alami sulit diuraikan. Nah, sampah-sampah ini juga terbagi seperti bahan logam, bahan kimia, bahan pupuk anorganik seperti urea, amonium sulfat, dan juga zat radioaktif.
Dari pencemaran tanah ini dampaknya ke bagian pertanian. Karena apa? Di bagian pertanian itu membutuhkan tanah yang subur untuk menanamkan tumbuhan-tumbuhan yang bisa menghasilkan pangan buat kita. Lanjut ke pencemaran suara. Pencemaran polusi suara ini disebabkan oleh suara bising-bising kendaraan bermotor, apalagi di lingkungan perkotaan. Itu sangatlah berisik ketika ada motor, mobil, bisa juga ada pesawat lewat, suara truk sendiri, kapal, mesin pabrik, radio atau tape yang biasa kita dengar. Apabila suara speakernya terlalu keras, itu juga bersifat pencemaran suara, sehingga masyarakat sekitar juga merasa terganggu akibat adanya kebisingan yang ada. Nah, sumber pencemaran suaranya diantaranya adalah percakapan yang kuat, terus tadi suara speaker, lalu lintas, lalu lalang kendaraan, pesawat, musik yang biasa kita dengarkan, dan roket. Walaupun di Indonesia sendiri roket itu pun jarang, tapi mungkin di luar negeri ada. Tingkat pencemaran suara ini sendiri mengakibatkan iritasi gangguan pada telinga manusia yang mengakibatkan kita sukar untuk mendengar. Terus yang kedua, pencemaran yang kadar-kadar pencemarnya demikian besarnya sehingga menimbulkan gangguan atau sakit, bahkan kematian dalam lingkungan. Misalnya pencemaran nuklir yang disebabkan dari roket itu sendiri. Baik, dampak pencemaran lingkungan yang lebih terasa saat ini adalah pemanasan global, di mana suhu bumi meningkat yang menyebabkan beberapa es di kutub utara mencair dan terjadinya kenaikan permukaan air laut. Pendekatan hayati juga merupakan salah satu dampak yang akan ditimbulkan dari adanya pencemaran lingkungan. Proses pendekatan hayati ini dapat diartikan sebagai peningkatan kadar bahan pencemar yang melalui tubuh makhluk hidup tertentu. Pendekatan hayati ini juga disebut sebagai amalgamasiasi. Sebagai contoh untuk menggambarkan kasus ini adalah suatu perairan yang telah tercemar. Maka bahan pencemar yang ada di air tersebut akan menempel pada alga yang hidup di bawah perairan tersebut. Ketika alga dimakan ikan-ikan kecil, maka ikan kecil akan terkontaminasi bahan pencemar. Ketika ikan-ikan kecil tersebut dimakan oleh ikan-ikan besar, maka ikan besar juga mengandung berbagai bahan pencemar yang dimiliki oleh ikan kecil. Dan ketika ikan-ikan besar ditangkap nelayan dan dimiliki oleh manusia, maka bakteri atau polutan tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui ikan-ikan besar tersebut. Ketika manusia mengonsumsi beberapa makanan yang berupa hewan atau tumbuhan yang telah terkontaminasi bahan pencemar, maka segala kemungkinan buruk bisa terjadi. Beberapa kemungkinan buruk dari mengonsumsi bahan makanan yang telah tercemar adalah keracunan atau meninggal dunia. George Tyler Miller dalam bukunya yang berjudul Living in the Environment menjelaskan bahwa akibat pencemaran lingkungan terhadap kehidupan dikelompokkan ke dalam 6 tingkatan. Adapun tingkatan tersebut adalah sebagai berikut. Tingkatan pertama, gangguan estetika, misalnya bau. Yang selanjutnya, kerusakan properti, misalnya bahan logam menjadi karatan. Selanjutnya, gangguan pada tumbuhan atau hewan, misalnya penurunan hasil pertanian. Yang selanjutnya, gangguan pada kesehatan manusia, misalnya penyakit saluran pernapasan. Kerusakan secara genetik dan reproduksi manusia. Dan terakhir, gangguan pada ekosistem secara luas, misalnya perubahan iklim global. Mas, selama Mas berjualan di sini kan so lama nih. Itu apa yang Mas rasakan? Apakah Mas nyaman kah atau kayak agak risih gitu? Kasih nyaman, makanya lama di sini. Oh, nyaman ya. Walaupun dengan keadaan lingkungan kan kayak begini nih.
penting kita adaptasi juga. Oh, yang penting beradaptasi ya. Terus selanjutnya selama Mas berjualan nih, Mas pendapat mengenai lingkungan di sekitar sini kayak DP sampah itu bagaimana? Itu bentar bagus. Itu terbagus ya. Itu apakah dia mengganggu lalu lintas kayak kendaraan yang sering ke sana kemari gitu? Mengganggu juga, iya mengganggu kalau ada auto trek yang angkat sampah itu kan mengganggu tuh, karena dia makan jalan setengah. Apa lagi? Misalkan nih kayak ada apakah Mas pernah kayak melihat kayak pelanggan yang datang beli sini? Apakah pernah lihat kayak orang agak risih dengan keadaan lingkungan sini atau? Iya. Pernah ada yang kayak gitu? Kalau pas angkat sampah diangkut kan, dia bau-bau terus. Oh, pas ada auto sampah ya? Oh, mungkin itu yang mengganggu kayak agak mengganggu, agak bau ya. Oh. Terus menurut Mas apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah gitu buat mengatasi lingkungan yang ada di sini? Kasih pindah di tempat sampah terus. Sementara ada bongkar di tempat sampah itulah. Untuk sampah ambil sampah di dalam kampung-kampung kita. Terus di sini di masyarakat sekitar sini, sini dompet kesadaran untuk menjaga lingkungan sini ada kah Mas? Kurang ya. Tempat sampah di mana, buang di mana. Oh, mereka bahkan buang sampah di sini lagi. Barangan. Mayoritas orang Indonesia begitu dah. Beda dengan Malaysia, ke Cina, ke Jepang, beda jauh. Indonesia itu begitu dari dulu. Di mana-mana sama. Percaya. Jadi walaupun kayak mereka tinggal di lingkungan sini nih, mereka juga bahkan buang sampah lagi ya. Buang sampah sembarangan tuh. Tempat sampah di mana, buang di mana gitu. Jadi intinya cara buang sampah pada tempatnya, begitu ya. Iya ya. Bukan buang di tempat sampah, bukan. Tapi di luar tempat sampah dia buang. Sampai kasih tulisan sana tempat sampah itu. Suruh buang dalam. Padahal di sini DP lokasi dekat dengan ini ya gedung DPRD, BNN, tapi kayak keadaan juga kurang diperhatikan ya Mas. Kurang. Lihat tuh. Sama-sama terangkat nih. Kemarin bilangnya mau angkat, terangkat. Padahal tuh hampir 3 minggu ditumbang pohon. Cuma belum diangkat-angkat ya. Iya, terangkat. Nanti kalau orang bakar, kasih salah yang bakar. Oh iya. Padahal kalau kerupuk krim itu kan paling enak dibakar. Iya betul. Percaya dah. Oh, di sini juga auto sampah kurang menuju Ini ke sini. bukan untuk sampah pekerjaan. Dinas kebersihan lah. Kalau ke sampah kan cuma angkat sampah. Oh iya, Kalau ini kan pohon, beda lagi ya. Dari hasil wawancara tersebut dapat kami simpulkan bahwa pemerintah dan masyarakat punya peran penting dalam menanggulangi sampah. Seperti halnya yang terjadi di sekitaran kantor DPRD dan BNN Kelurahan Kalumata, yang mana sampah-sampah tersebut tidak diangkut dan dibiarkan oleh truk sampah yang biasanya di area tersebut sering terjadi kemacetan dan menyebabkan bau. Para pedagang yang berjualan di area tersebut pun mengaku bahwa merasa risih oleh sampah yang dibuang masyarakat dan tidak ada penanganan dari pemerintah. Maka dari itu, kita sebagai penduduk yang tinggal di lingkungan sekitar harus peka terhadap sampah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan demi kesehatan lingkungan yang akhirnya berdampak pada diri kita sendiri.